Oke, hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Andika Fadila. Buat kalian yang baru datang, kenalin nama aku Andika Fadila, tapi kalian bisa panggil aku Toki. Nah, kemarin ini kita udah ngebahas nih di video aku sebelumnya tentang istilah-istilah perkuliahan nih. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa banget ceknya di atas ini ya. Nah, karena kemarin soal yang akademisnya banget, sekarang kita beralih ke kebalikannya, yaitu tentang non-akademisnya. Nah, tentang non-akademik ini pasti kaitannya nyambung banget dengan yang namanya organisasi. Nah, kenapa aku bahas tentang organisasi? Karena aku dapat banyak masukan dari teman-teman tentang kenapa gue harus join organisasi. Terus teman-teman banyak yang masih bingung kan, kayak apa sih benefitnya ikut organisasi, terus apa organisasi bikin waktu gue habis. Nah, oleh karena itu kita bakal bahas tuntas nih tentang organisasi. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video ke depannya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu organisasi mahasiswa ya teman-teman. Jadi organisasi mahasiswa ini merupakan wadah buat kita untuk mengembangkan minat bakat kita dengan orang-orang yang memiliki interest yang sama gitu loh, biar lebih berkembang lagi sih kemampuan kitanya dengan beberapa kegiatan tertentu. Nah, dari bentuknya sendiri organisasi ini ada berbagai macam ya teman-teman. Mari kita jabarkan. Yang pertama itu ada yang namanya organisasi intrakampus. Nah, ini merupakan organisasi internal di mana memiliki fungsi untuk mengatur lingkungan kemahasiswaan di bidang legislatif dan eksekutif. Nah, ini contohnya kayak BEM, Hima, BPM dan sebagainya ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, terutama mahasiswa baru ya, apa itu BEM atau Hima. Nah, jadi BEM itu merupakan bisa dibilang OSIS-nya kita di kuliah gitu ya. Jadi istilahnya kayak organisasi legislatifnya gitu yang ngatur beberapa kegiatan di area kampus gitu loh. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya organisasi ekstra kampus. Jadi ini merupakan organisasi yang di luar kampus ya. Fungsinya itu untuk memberi pengkaderan dan menerapkan nilai-nilai tersebut pada organisasinya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Ini merupakan organisasi untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman ya yang memiliki interest tertentu. Contohnya kayak tim paduan suara, terusnya klub olahraga atau klub nyanyi. Tadi gue udah bilangnya istilahnya ekstrakurikuler ya kalau di sekolah, dan lebih beragam lagi gitu, dan itu bakal menarik banget sih. Nah, selain itu juga ada yang namanya komunitas. Sifatnya itu lebih tidak terikat ya teman-teman, jadi lebih free lagi gitu karena nggak terpaut pada suatu ikatan gitu loh. Komunitas ini terbentuk karena adanya kesamaan minat gitu ya teman-teman. Contohnya kayak misalnya klub menulis atau bahasa Inggris gitu, atau komunitas diskusi gitu kan, karena emang punya satu interest yang sama juga gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin kepanitiaan ya. Kalau kepanitiaan ini merupakan organisasi yang sifatnya temporer, jadi sementara untuk menjalankan suatu program kerja gitu loh, entah itu mau bentuknya acara atau hal-hal lainnya gitu ya. Nah, biasanya kepanitiaan ini laku banget sih di kalangan mahasiswa karena sifatnya itu yang nggak lama gitu ya, paling sekitar beberapa bulan. Oke, selanjutnya bahas tentang why organization gitu. Kenapa harus organisasi gitu kan. Nah, jadi berdasarkan isi hati aku sendiri, aku juga punya beberapa alasan kenapa aku ingin join organisasi gitu kan. Karena aku ini cukup aktif di beberapa organisasi. Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman ya untuk termotivasi untuk mempertimbangkan kenapa gue harus ikut organisasi gitu. Nah, yang pertama dari alasan kenapa aku join organisasi adalah lewat organisasi aku dapat membangun relasi dan juga mengembangkan potensi yang aku sukai gitu loh. Nah, alasan kedua kenapa aku join organisasi adalah untuk mempersiapkan cita-cita aku. Nah, yang ketiga adalah tentang banyak hal yang kita nggak pelajari di dunia kuliah gitu loh. Masih banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di dunia organisasi yang kita nggak dapatin di dunia kuliah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, itu tentang testimoni ya, terkait pengalaman orang yang telah ikut berorganisasi gitu. Dan narasumber dari testimoninya adalah aku. Aku emang lagi cukup aktif di organisasi kegiatan non-akademik, jadi mungkin aku bisa bagi-bagi ke teman-teman tentang pengalaman aku di organisasi gimana dan apa hal-hal yang aku dapatkan dari sana. Nah, jadi dari organisasi-organisasi yang aku ikutin, aku dapat banyak banget pengalaman-pengalaman baru gitu. Pertama, lewat organisasi aku dapat mengasah soft skill aku, kayak misalnya leadership, negosiasi. Juga aku belajar banget soal teamwork, gimana cara kita bekerja sebagai tim. Aku belajar banget banyak dari organisasi terkait itu, karena ya mungkin nanti di dunia kerja juga kita bakal kerja sebagai organisasi juga gitu ya. Nah, yang kedua, lewat organisasi aku dapat menambah koneksi aku.
Nah, di sini aku banyak kenal sama orang-orang yang keren, yang hebat, dan udah punya pengalaman yang baik-baik juga. Dan di situ aku banyak belajar dari mereka. Plus ditambah, jika beruntung juga aku beberapa kali dapat berkenalan dengan orang yang udah profesional gitu, yang udah menggeluti bidangnya gitu loh. Terus yang ketiga, aku dapat mengibaratkan organisasi itu menjadi simulasi dunia kerja buat aku gitu loh. Di dunia kerja itu kan mostly bentukannya organisasi juga. Aku jadi tahu gitu loh beberapa hal yang aku harus persiapin, nggak mendadak nanti lulus kuliah langsung kerja, karena di organisasi di kuliah udah ngalamin tuh apa aja yang perlu disiapkan oleh mental, jiwa, raga, fisik gitu kan, semuanya udah dipersiap. Terus juga lewat organisasi aku belajar kalau pentingnya itu time management dan skala prioritas. Nah, dari situ aku mengatur time management yang baik, gimana biar aku punya waktu untuk kuliah yang cukup, untuk organisasi yang cukup, dan istirahat yang cukup gitu. Dan dari situ aku merasa life aku balance aja gitu lah antara produktivitas dan me time aku kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tips dalam memilih organisasi ini buat teman-teman, karena mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya terkait perlu apa enggak ikut organisasi, atau milih organisasi yang diperlukan itu kayak gimana, atau masih bingung aja gitu tentang organisasi secara general gitu. Nah, karena itu aku bakal bantuin teman-teman untuk memilih organisasi gitu. Nah, sebelumnya ini merupakan kesempatan yang besar ya buat teman-teman untuk join organisasi, karena pertama kan ini sekarang lagi masa pandemi, jadi semua kegiatan dilakukan secara digital gitu. Justru ketika digital ini kita bisa lebih fleksibel untuk join organisasi gitu, karena kita nggak perlu pergi ke sana ke sini untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di organisasi. Nah, jadi aku punya tips yang pertama nih, sesuaikan organisasi dengan goal dan passion kamu. Nah, jadi di sini pertama teman-teman cari tahu dulu passion teman-teman tuh di apa, dan tujuan teman-teman itu nantinya mau gimana. Tips yang kedua adalah gak apa-apa banget untuk mulai dari nol. It's okay banget kalau teman-teman gak jago di bidang teman-teman yang ingin masuki gitu, tapi teman-teman punya tujuan dan passion gitu loh. Jadi emang namanya di organisasi itu kan kita bertujuan untuk mengembangkan diri ya. Jadi it's okay banget buat teman-teman memulai dari nol, tapi teman-teman punya tekad dan komitmen untuk belajar banyak dari organisasi tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah atur kapasitas. Nah, di sini teman-teman diharapkan bisa mengatur capable diri tentang join organisasi seberapa banyak. Bukan maksudnya menghalangi teman untuk join organisasi sebanyak mungkin, tapi hitung secara realistis juga gitu. Apakah kita cukup untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sini gitu. Terus tips yang terakhir dari aku adalah ekspor organisasi gitu. Masih banyak organisasi secara eksternal ya, peluang banyak banget di mana-mana gitu loh. Dan kalian bisa mengembangkan diri kalian lewat banyak platform gitu ya. Organisasi itu ada banyak banget dan kalian bisa cari-cari, bisa lewat Instagram teman-teman atau lewat internet. Terus tips yang terakhir dari aku adalah jangan patah semangat. Untuk organisasi sendiri biasanya ada proses seleksi ya. Di sini teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin, tetap semangat itu untuk menghadapi rangkaian seleksinya. Dan yang terakhir banget adalah komitmen. Teman-teman harus bisa berkomitmen dengan diri sendiri dan terhadap organisasi sebagai tanggung jawab kalau teman-teman ini bakal mengikuti kegiatan di organisasi tersebut selama periode berlangsung. Nah, mungkin sekian aja video dari aku tentang organisasi. Semoga teman-teman dari sini bisa lebih terinspirasi untuk milih-milih organisasi. Aku juga minta teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video kedepannya. See you later on my next video. Bye bye.